Oke, selamat datang di Berita IT Populer episode kedua. Kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan aja ya. Jadi banyak sekali berita yang masuk di pekan-pekan ini dan kita rangkum di episode kedua ini. Kita lanjut ke berita yang pertama. Hacker juga manusia, minta maaf usai retas rumah sakit anak. Wah, ternyata hacker juga punya kode etik ya. Nah, kelompok peretas Lockbit ini meminta maaf setelah salah satu anggotanya meretas fasilitas milik rumah sakit anak Sick di Toronto, Kanada. Nah, grup ini bahkan memberikan penawaran untuk kasih obat gitu ya, atau kasih antivirusnya untuk mengobati serangan yang sudah terlanjur dilancarkan oleh kelompok ini. Itu Lockbit menawarkan dekriptor gratis. Nah, salah satu rekanan Lockbit melanggar peraturan mereka terkait rumah sakit untuk anak yang berpenyakit dan menawarkan dekriptor secara gratis. Nah, ini tulis Dominic di akun Alveri ID. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bahwa sejajarnya peretas ternyata punya kode etik juga gitu. Kita lanjut ke berita yang kedua, masih tentang hacker, dan ini di dalam negeri ya. Dalam negeri, tapi ini agak ngeri juga ini. Nah, beritanya adalah tentang waspada, OJK identifikasi Yogyakarta jadi pusat hacker. Wah, ternyata Yogyakarta adalah wilayah berkembangnya hacker secara nasional. Bahkan ahli IT mengakui bahwa peretas di provinsi ini kelasnya lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lain yang menggunakan phishing ataupun social engineering. Nah, ini OJK ini menyebutkan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah berkembangnya hacker yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya OJK ini juga menyebutkan bahwa Sulawesi dan Sumatera Selatan merupakan markas dari pelaku penipuan cyber ataupun social engineering yang paling banyak. Nah, ini berita yang cukup menghebohkan ya, dan sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya, karena di Yogyakarta sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan IT, perusahaan game, bahkan perusahaan jasa keamanan yang berada di Yogyakarta, dan kelasnya bahkan sudah banyak yang internasional begitu. Nah, itu bukan hal yang baru lagi. Nah, selanjutnya ada berita yang ketiga. Nah, berita ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita di episode pertama ya. Ternyata Elon Musk beli Twitter karena tidak mau orang terpecah belah karena polarisasi. Wah, mulia banget ini Elon Musk. Nah, Elon Musk ini kemarin sudah resmi ya menuntaskan pembelian media sosial Twitter, dan sebuah postingan Elon Musk menyatakan bahwa ia mengakuisisi platform ini di angka 44 miliar dengan teman-temannya karena ingin menjadikan Twitter sebagai alun-alun warga gitu. Alasannya adalah karena itu penting bagi masa depan peradaban untuk memiliki alun-alun digital yang umum gitu, atau common digital town square, kata Elon Musk. Dan mungkin salah satu artisnya ya, atau seleb tweetnya di alun-alun ini adalah Elon Musk, karena Elon Musk mungkin tidak mau kehilangan panggungnya ya, dimana Elon Musk kemudian melanjutkan dimana berbagai hal dapat diperdebatkan dengan cara yang sehat tanpa mengarah ke kekerasan. Itu ini tujuan yang sangat mulia ya, dan Elon Musk punya banyak sekali PR ya, karena kita tahu di Twitter sekarang banyak sekali robot
dan ini harus dituntaskan secara cepat gitu oleh Elon Musk gitu. Dan saya yakin Elon Musk adalah orang yang tepat. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Nah, ini dalam negeri lagi nih, tentang PPKM dicabut, aplikasi Peduli Lindungi udah boleh dihapus belum nih gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah terkait penghapusan PPKM. Lalu gimana nih nasib aplikasi Peduli Lindungi yang kemarin-kemarin kita diwajibkan untuk install gitu. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa aplikasi ini akan terus digunakan untuk menyiapkan strategi baru untuk integrasi data dari pemerintah atau biasa disebut dengan satu data ya, di mana data ini akan jadi satu dan terintegrasi, termasuk data kesehatan, data keuangan, data sosial, kemudian data SDA, kemudian ini nanti akan dibungkus atau dalam satu sistem di satu sehat gitu katanya. Nah, jadi nanti di semua fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, apotek, kemudian laboratorium harus mengintegrasikan datanya di program Satu Sehat, termasuk di Peduli Lindungi ini ya, yang digunakan dalam sistemnya di Satu Sehat tersebut gitu. Nah, hampir sama ya kayak kemarin kita vaksin, kita tes COVID. Nah, itu kan semua terintegrasi di Peduli Lindungi dengan cepat ya, dan itu diharapkan jadi role model untuk integrasi data kesehatan nantinya itu. Jadi di sini dijelaskan juga nanti Peduli Lindungi ini akan ditransformasikan ke platform Satu Sehat, di mana kita bisa download dan pakai, dan fungsinya nanti tidak hanya untuk vaksin dan scanning aja gitu. Jadi nanti kita bisa untuk imunisasi anak, kemudian cek darah, kemudian cek di laboratorium, di pihak-pihak ketiga, nanti datanya masuk ke situ semua gitu. Nah, bahkan ketika nanti kita general check up, datanya bisa masuk ke aplikasi tersebut gitu. Katanya dalam program itu nanti juga akan ada data rekam seperti CT scan, MRI, dan bahkan resep obat hingga kegiatan masyarakat gitu. Wah, keren banget ini. Jadi nanti Satu Sehat ini jadi super apps gitu ya. Jadi kayak Gojek, di mana dalamnya banyak layanan-layanan yang bisa kita akses gitu. Nah, itu tadi berita-berita yang sudah kita kumpulkan di pekan-pekan ini, dan kita masuk ke sesi rekomendasi. Yang pertama adalah workshop High Availability Network Using Mikrotik. Nah, ini akan kita selenggarakan di akhir Februari dan akan membahas tentang bagaimana kita memahami resiko single point of failure dan pengaruhnya ke bisnis organisasi. Kemudian ada bagaimana kita membuat jaringan mikrotik yang tanpa redundance, kemudian memahami teknologi mikrotik yang digunakan untuk optimalisasi ketersediaan dan kehandalan jaringan. Nah, teman-teman yang pengen ikut silakan daftar, linknya ada di deskripsi. Kemudian di rekomendasi kedua kita ada tentang musik ya, musik, dan ini sedang kita dengarkan akhir-akhir ini. Saya sih sebenarnya yang mendengarkan. Ada band yang bernama Perunggu. Nah, ini adalah band yang punya lirik-lirik tentang pekerja ya, pekerja, dan mereka melabeli dirinya adalah band pulang kantor. Dan mungkin bisa dicoba ya untuk rekan-rekan semuanya. Dalam biasanya kan kita melakukan sesuatu butuh musik ya, biar enak gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu playlist dari teman-teman. Nah, itu saja Britpop episode kedua. Sampai jumpa di Britpop edisi ketiga nanti.